Yesus, Engkau penjunanku, pelita hidupku. Shalom sahabat penjunanku, pelitaku, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang maha besar dan maha mulia, terima kasih Bapa. Malam hari ini kami boleh datang menghadap kehadirat-Mu yang suci dan kudus. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Kami boleh menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, masih ada waktu dan kesempatan bagi kami saat ini untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu Bapa. Bukalah hati kami, berikanlah kami pengertian sehingga kami boleh memahami dan melakukan apa yang Bapa kehendaki bagi kehidupan kami. Allah Roh Kudus pimpin kami, ajar kami untuk melakukan apa yang Bapa kehendaki. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan malam hari ini terambil dari Amsal 21 ayat 21 dan 22. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Orang bijak dapat memanjat kota pahlawan-pahlawan dan merobohkan benteng yang mereka percayai. Judul renungan bagi kita pada malam hari ini adalah berkat kehidupan bagi orang benar. Sahabat penjunanku, pelitaku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ada seorang gadis yang memulai pencariannya akan Allah ketika ia berusia 11 tahun dan hidup di bawah komunisme ateis di negara bekas Uni Soviet. Ketika itu ia melihat beberapa karya seni yang melukiskan bayi Yesus. Saat ia mendengar bahwa karya seni ini menggambarkan apa yang disebut para penguasa sebagai mitos tentang Allah yang mengirimkan putranya ke bumi, ia mulai mencari kebenaran tentang itu. Ia juga mendengar bahwa Allah telah menulis sebuah buku tentang kebenarannya dan ia mencari salinannya. Tidak sampai menjelang usia 30 tahun, akhirnya wanita itu menemukan sebuah Alkitab yang boleh ia baca. Akhirnya, ia mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk mempercayai Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Dari tahun 1971 sampai 1989, gadis ini mengambil risiko mempertaruhkan keselamatannya untuk mencari kebenaran firman Allah. Kini ia berprofesi sebagai seorang pengacara yang bekerja untuk melindungi rekan-rekannya, sesama warga Rusia, dari penyiksaan karena iman. Pesan kasih Allah di dalam Kristus menyebar karena seorang wanita yang mencari kebenaran. Amsal menyatakan bahwa orang yang mengejar kebenaran akan mendapatkan hidup, kebenaran, dan kehormatan. Kebenaran yang ditabur membawa dirinya dalam kebenaran. Orang-orang yang ada di sekitarnya tidak lari atau menghindar karena orang benar tidak bersalah kepada orang lain. Hidupnya tidak dikejar-kejar orang lain karena perbuatannya yang tidak benar. Ia menjalani hidupnya dengan tenang, tidak khawatir, dan tidak takut kepada siapapun, karena yang dilakukannya adalah kebenaran. Kemanapun ia pergi, sikap hidupnya yang benar akan membuat orang lain menolong dan membantu saat ia membutuhkan pertolongan. Bukan itu saja, orang-orang yang ada di sekitarnya merasa senang, sukacita, bahkan selalu mendapatkan berkat dari kebaikan dirinya.
Apakah Anda merupakan pribadi yang suka hidup dalam kebenaran? Apakah firman Tuhan sudah menjadi pusat dari kebenaran hidup Anda? Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, jadikanlah kami orang yang suka mencari kebenaran dan menghidupi kebenaran itu, sehingga kami mendapatkan kehidupan yang penuh dengan kelimpahan. Kami sadar untuk menjadi orang yang hidup benar merupakan proses yang panjang melalui seluk-beluk kehidupan, baik dalam pekerjaan maupun pelayanan, serta dalam menghadapi semua orang yang baik dan yang jahat. Tuhan, tolonglah kami supaya kami mampu melakukan kebenaran dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, pada saat ini hamba berdoa bagi setiap pendengar channel ini. Kami memohon kiranya Bapa memberkati kehidupan setiap anak-anak-Mu. Berkatilah setiap usaha dan pekerjaan kami. Berkatilah setiap keluarga dan rumah tangga anak-anak-Mu. Berkatilah kami dengan kekuatan dan kesehatan. Berikanlah hikmat bagi kami, sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami ini di masa-masa yang sulit ini dengan tetap setia kepadamu. Terima kasih Bapa. Sekarang saatnya kami akan beristirahat. Kiranya Bapa mau menyertai dan menjaga tidur kami di malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan